Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Pegunungan Yin misterius sangat curam dan menjulang. Banyak toko menyapu dengan cara yang sangat teratur, membentuk formasi besar dan mengelilingi puncak gunung. Sosok-sosok ini bersembunyi, dan aura mereka dengan sengaja ditekan ke tingkat terendah. Namun, dari keterampilan orang-orang ini, mereka jelas sangat kuat. Selain itu, mereka semua mengenakan pakaian yang sama, dan di dada mereka ada lambang kerangka abu-abu. Ini adalah tanda dari kultus boneka mengerikan, dan tampaknya orang-orang ini adalah para praktisi kultus. Saat itu sudah sore, dan matahari merah tergantung di langit, memancarkan sinar dengan sedikit dingin saat menyelimuti pegunungan Yin hitam misterius. Para praktisi kultus boneka diam-diam menyembunyikan diri mereka di daunan lebat, memastikan untuk tidak membuat suara terkecil sekalipun. Dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang berburu sesuatu. Semua orang, berhati-hatilah. Kita telah terjerat dengan demonic beast ini selama hampir setengah tahun. Kali ini kita harus menangkapnya, ucap suara seseorang. Di hutan, seorang tetua kultus dengan tegas berbicara kepada praktisi kultus di belakangnya. Siapapun yang mengacaukan misi ini, pemimpin sekte akan menyalahkannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kalian paham? Ucap tetua itu. Ya, tetua. Setelah mendengar ini, para praktisi kultus dengan cepat menjawab dengan suara rendah. Ketika dia melihat ini, elder itu mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Pastikan posisi Anda dalam formasi sudah benar. Ketika saatnya tiba, segera aktifkan formasi dan bungkus puncak gunung ini. Pemimpin sekte dan yang lainnya akan segera tiba. Pada saat itu, binatang itu pasti tidak akan bisa melarikan diri, ucap tetua itu lagi memberi perintah. Setelah mendengar kata-kata ini, para praktisi kultus dengan cepat menyebar dan dengan rapi memasuki hutan, masing-masing mengambil posisi tersembunyi mereka. Setelah sinyal diberikan, mereka akan segera bertindak dan menyelesaikan rencana yang sempurna ini. Beberapa toko berdiri di tempat tertentu di gunung. Di kepala kelompok adalah pemimpin kultus yang telah memaksa Lindong ke dalam celah Yin hitam misterius, Tengsa. Di belakangnya, para tetua kiri dan kanan mengikuti dengan seksama. Pemimpin sekte, kami telah menghabiskan 1 bulan sebelum akhirnya kami dapat mempelajari beberapa kebiasaan makhluk itu. Puncak gunung ini adalah pondok favoritnya. Selama kita menunggu di sini, binatang itu pasti akan berjalan ke perangkap kita, ucap sesepuh kiri tersenyum ke arah Tengsa saat dia menjelaskan. Jika monster itu sekali lagi lolos dari kita kali ini, kalian berdua akan membuat pemimpin ini sangat kecewa. Lebih dari setengah tahun ini, banyak dari praktisi kultus saya telah dibunuh oleh binatang itu. Jika kita tidak dapat menundukkannya lagi, bagaimana jadinya kultus Ghastly Puppet saya? Ucap Tengsa sangat dingin ketika dia berkata. Selain itu, binatang itu telah masuk ke celah Yin hitam misterius dengan Lindong. Mungkin saja dia tahu di mana harta itu. Jadi tidak peduli apapun, kita tidak bisa membiarkannya lolos kali ini, ucap Tengsa lagi. Setelah mendengar ini, para tetua kiri dan kanan tersenyum saat mereka menjawab. Pemimpin sekte, kekuatan binatang itu telah meningkat pesat selama setengah tahun ini. Jika menyerang sendirian, bahkan kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih jauh lagi, kecepatannya sangat cepat. Kami tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Namun, kali ini jaring yang tak terhindarkan sudah dipersiapkan. Selama dia muncul, itu tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri, ucap Tengsa. Sebuah tatapan jahat dan kejam samar-samar melintas di mata Tengsa. Dia menatap langit dan berkata lagi dengan berbisik. Binatang buas itu terus menyerang kultus bonekaku, menyebabkan kultus Ghastly Puppet tidak memiliki kedamaian. Sepertinya dia berencana membalaskan dendamnya mewakili Lindong. Biarpun begitu, setelah kita menangkapnya kali ini, aku akan mengekstrak roh jahatnya dan memolesnya menjadi boneka binatang. Saya akan memastikan untuk memberitahu semua orang yang telah menyinggung pemimpin sekte ini. Bahkan seekor binatang saja saya akan membuatnya mati, ucap Tengsa jelas membenci Lindong. Meskipun mereka telah mencari lebih dari setengah tahun, masih belum ada berita tentang dia. Tetapi kebencian di hati Tengsa tidak berkurang sedikit pun. Karena dia tidak bisa menemukan Lindong, dia akan menangkap binatang ini dan tanpa ampun menyiksanya, karena itu bisa melepaskan beberapa kebencian di dalam hatinya. Saat mereka melihat Tengsa yang menyeramkan, para tetua kiri dan kanan gemetar ketakutan dan tidak lagi berani berbicara. Mereka tahu bahwa meskipun setengah tahun telah berlalu dan Lindong sangat mungkin sudah menjadi mayat di dalam celah Yin hitam misterius,
Kemarahan dan kebencian di hati Tengsa malah tumbuh semakin kuat. Sekarang mereka telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Lindong setelah banyak kesulitan. Mereka tidak akan begitu mudah membiarkannya pergi, bahkan jika itu hanya seekor demonic beast. Ketika pasukan kultus benar-benar bersembunyi di gunung yang curam ini, langit secara bertahap menjadi gelap dan angin dingin bertiup dari langit. Tidak lama setelah langit gelap, suara gemuruh harimau yang rendah tiba-tiba bergema di gunung. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan yang unik, dan di bawah tekanan ini, banyak demonic beast di pegunungan Yin hitam misterius mengeluarkan raungan ketakutan yang rendah sebagai jawaban. Raungan harimau ini berangsur-angsur bergema. Ini mengepakkan sayap darah raksasanya, muncul di langit di atas puncak gunung ini. Cahaya darah berangsur-angsur memudar, menampakkan tubuh yang sangat besar di dalamnya. Armor berwarna darah menutupi tubuhnya, mencerminkan cahaya berdarah di bawah sinar bulan, membuatnya terlihat seperti binatang haus darah. Selain itu, piton darah yang besar menduduki punggung demonic beast ini, mendesis dan aura yang sangat dingin meluap darinya. Jika Lindong ada di sini, dia akan sangat terkejut dengan aura dingin ini, karena itu benar-benar sama dengan ki dingin yang paling menakutkan dalam celah Yin hitam misterius. Sosok yang tak asing ini adalah Little Flame yang telah terpisah dengan Lindong karena kekacauan di dalam celah Yin hitam misterius. Little Flame mengepakkan sayap darahnya saat matanya menyapu gunung di bawah. Meskipun itu sepi seperti sebelumnya, tidak tahu mengapa, tetapi samar-samar dia merasakan sedikit bahaya. Setelah tinggal bersama Lindong untuk waktu yang lama, dia juga terbiasa berhati-hati. Seiring kekuatannya meningkat, kecerdasan Little Flame juga menjadi semakin tinggi. Ia tahu apa yang telah memaksa Lindong ke celah hitam kematian itu adalah kultus Ghastly Puppet. Dengan demikian, setelah melarikan diri dari celah Yin hitam misterius, dia segera menjadi pembalas dendam yang keji. Selama setengah tahun terakhir, banyak praktisi kultus boneka yang kehilangan nyawanya karena gigi tajam harimau itu. Little Flame ragu-ragu di langit untuk sementara waktu sebelum perlahan turun. Namun sementara masih ada jarak antara dia dan tanah, perasaan bahaya segera meningkat. Dia langsung mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya berdarah saat melarikan diri dari tempat ini. "Aktifkan formasi!" ucap suara dari kelompok. Namun saat Little Flame hendak melarikan diri, sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Tak terhitung pilar Yuan Power dengan cepat melambung ke langit, berubah menjadi layar cahaya melingkar yang benar-benar menutupi langit di atas puncak gunung. Tubuh Little Flame membanting ke layar cahaya, menyentaknya ketika gelombang kejut meletus. Tapi itu dipantulkan kembali. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara substansial selama setengah tahun terakhir ini, kultus Ghastly Puppet kali ini jelas lebih unggul untuk menang karena jumlah praktisi yang dikirim sangat banyak. "Makhluk jahat, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang," ucap Tengsa. Sementara Little Flame terjebak, Tengsa maju. Di belakangnya tidak hanya para tetua kiri dan kanan, tetapi juga beberapa sesepuh kultus boneka. Setelah ditangkap Tengsa, niat membunuh langsung mengamuk melintas di mata Little Flame. Terbukti, dia sangat ingat pembunuh ini yang telah memaksa Lindong masuk ke celah Yin hitam misterius. Segera sayap darahnya mengepak ketika energi berwarna darah meledak, berubah menjadi pisau darah yang tangguh yang memenuhi langit dan melesat menuju Tengsa. Ketika Tengsa melihat serangan Little Flame, dia melepaskan tawa menyeramkan. Dengan santai melambaikan tangannya, kekuatan Yuan yang kuat meringkuk menjadi perisai dinding di depannya, benar-benar menghalangi pisau darah itu. "Makhluk besar, Anda telah salah memilih guru," ucap Tengsa mengulurkan tangannya, dan gunung Yuan Power yang sangat besar secara langsung dibentuk di atas Little Flame sebelum tanpa ampun membanting ke tanah. Yuan Power seperti gunung mendarat di tubuh Little Flame. Kekuatan ganas itu segera menyebabkan Little Flame memancarkan longlongan kesakitan. Namun sebelum bisa menyerang balik, para sesepuh kultus menyerangnya secara bersamaan. Yuan Power kuat berubah menjadi rantai Yuan Power, terbang melintasi langit dan langsung mengikat 4 kaki dan sayap Little Flame. Dengan tubuhnya yang dijerat, Little Flame dengan panik berjuang. Gelombang demi gelombang energi berwarna darah liar tanpa henti memancar keluar, menyebabkan retakan muncul di rantai Yuan Power. "Binatang, kamu masih berani melawan?" Setelah melihat ini, ekspresi Tengsa mengeras saat pukulan lain terbang keluar. Kekuatan Yuan Power yang ganas menabrak tubuh Little Flame lagi, menyebabkan beberapa sisik berwarna darah retak dan pecah. Teriakan yang menyedihkan meraung. Pada akhirnya, mata harimaunya perlahan terkulai dan memasuki keadaan tidak sadar. 3 hari kemudian, saya akan menyiksa binatang ini di depan semua orang dan mengubahnya menjadi boneka binatang.
Saya ingin semua orang tahu bahwa bahkan seekor binatang buas akan membayar 100 kali lipat karena telah menyinggung kultus boneka saya, ucap Tengsa. Menatap Little Flame yang tidak sadar, senyum jahat langsung muncul di wajah Tengsa. Dengan gerakan tangannya, dia berbalik saat tawa yang kejam bergema di langit. Lindong, jika Anda masih hidup dan jika kita bertemu lagi, saya akan menggunakan boneka binatang yang dibuat dari binatangmu ini untuk membunuh dan mencabik-cabik dirimu, ucap Tengsa dengan geram. Di kedalaman celayin hitam misterius, lubang hitam perlahan menggeliat di atas sumber ki dingin. Di dalam lubang hitam, sesosok diam-diam duduk seperti biksu tua. Tiba-tiba, sosok yang matanya tertutup rapat itu akhirnya terbuka. Begitu matanya terbuka, aura yang sangat luar biasa membentang dari tubuhnya seperti badai. Ketika Lindong membuka matanya, aura yang sangat luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung api. Saat aura ini meletus, ki dingin di sekitarnya benar-benar tersebar. Apakah Anda telah berhasil? Ucap Little Martin, mengambang di atas laba-laba 8 mata. Little Martin juga terguncang oleh aura ini saat kegembiraan memancar di matanya. Lubang hitam di belakang Lindong perlahan hilang saat tubuhnya dengan lembut menginjak ke tanah. Sebuah cahaya yang sangat intens berkedip di matanya dan kekuatan Yuan yang dipancarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Anda mencapai tahap manifestasi? Ucap Little Martin terbang ke depan Lindong dan segera bertanya. Tunggu, saya akan merasakannya dulu. Lindong menutup matanya dan merasakan kondisi tubuhnya. Segera setelah itu dia tertawa dan berkata, sepertinya menjadi setengah langkah menuju manifestasi. Masih selangkah lagi dari tahap manifestasi. Setengah langkah ke manifestasi, itu benar-benar tidak buruk, ucap Little Martin tercengang. Setelah semua, kekuatan Lindong telah benar-benar meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini. Meskipun ia mendapat bantuan dari simbol kuno melahap, mampu menerobos tahap Ki Creation dan melangkah ke tahap setengah langkah ke manifestasi sudah cukup memuaskan. Lindong mengangguk. Maju ke tahap manifestasi bukanlah prestasi sederhana. Kali ini mampu meminjam sumber ki dingin untuk mengembangkan langkah sudah cukup memuaskan untuk Lindong. Apa rencanamu sekarang? Tanya Little Martin melihat ke arah Lindong dan berbicara. Sekarang dia memiliki simbol leluhur melahap, maka sekarang Lindong memiliki kemampuan untuk meninggalkan celayin hitam misterius kapan saja. Mari pertama-tama pergi ke celayin hitam misterius untuk menemukan Little Flame. Setelah itu, kita akan menemui Tengsa untuk membalas dendam, ucap Lindong. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk melarikan diri ke celayin hitam misterius oleh Tengsa, menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya dan bahkan dipisahkan dengan Little Flame. Sekarang dia bahkan tidak tahu apakah Little Flame masih hidup atau mati. Jika hal ini tidak diselesaikan, dia tidak akan tenang. Baik, Little Martin tidak keberatan dengan ini. Kekuatan Lindong sudah cukup untuk melawan Tengsa dan sekarang bahkan memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena mereka telah membuat keputusan, Lindong tidak berniat untuk melanjutkan lebih jauh. Dengan jentikan pikiran, lubang hitam menyebar di belakangnya, melindungi tubuhnya. Ketika Little Martin melihat ini, dia buru-buru melompat ke bahu Lindong. Ujung kaki Lindong mendorong tanah saat tubuhnya naik ke udara. Lubang hitam menggeliat karena itu benar-benar melahap ki dingin di atas, berubah menjadi kilatan hitam dan langsung memperbesar ke daerah atas dari celah misterius yin hitam seperti pisau panas memotong mentega. Celah yin hitam misterius sekarang tidak menjadi hambatan bagi Lindong dibandingkan ketika dia mempertaruhkan nyawa untuk mati setengah tahun lalu. Tentu saja, Lindong saat ini secara alami juga beberapa puluh kali lebih kuat daripada setengah tahun lalu. Tidak hanya dia berhasil maju ke setengah langkah ke manifestasi, energi mentalnya juga telah melangkah ke tingkat master simbol jiwa tingkat tinggi. Di seluruh Great Desolate Province, tidak akan menemukan siapapun yang mampu bersaing dengannya dalam hal mental energi. Jika Tengsa mengetahui hal ini, dia akan sangat marah sehingga dia bahkan memuntahkan darah secara liar. Di tepi celayin hitam misterius, sejak ada harta karun yang tersedot setengah tahun lalu, lingkungan dari celayin hitam misterius sangat hidup bahkan setelah setengah tahun berlalu. Malam itu semua orang telah melihat Lindong masuk ke celayin hitam misterius dengan harta karun itu. Meskipun banyak orang percaya bahwa Lindong saat ini sudah menjadi mayat dalam celayin hitam misterius, mereka mengerti bahwa mungkin Lindong bisa mati, tetapi harta itu pasti masih ada. Bagaimanapun, harta itu memiliki segel yang bahkan kekuatan gabungan dari kultus Ghastly Puppet tidak bisa menghancurkannya.
Oleh karena itu, selama setengah tahun terakhir ini, tak terhitung orang yang datang dan tinggal di tempat ini, berharap suatu hari nanti surga akan menunjukkan kebaikan kepada mereka dan memberi mereka harta misterius yang pernah menyebabkan kultus Ghastly Puppet menjadi gila. Namun harta misterius itu tidak ditemukan pada akhirnya. Tetapi sebagai gantinya, beberapa orang yang tidak beruntung malah tersedot ke dalam celayin hitam misterius. Namun meskipun tempat ini berbahaya, iming-iming harta misterius itu terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah setengah tahun, seseorang masih bisa melihat beberapa pencari harta karun di tepi celayin hitam misterius. Namun ki dingin dalam celayin hitam misterius hari ini tampaknya sangat ganas, dan banyak orang menjauhkan diri dari area yang dekat dengan celayin hitam misterius. Sementara beberapa orang berlindung, suara angin yang kuat tiba-tiba bergema. Selanjutnya, sosok cahaya terbang keluar dari celah hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan sosok itu sangat cepat, dan dengan ki dingin yang menyelimutinya, tidak ada yang bisa merasakan bahwa sosok itu sudah muncul di tepi celayin hitam misterius seperti hantu. Setelah menelusuri selama 2 hari, masih belum ada tanda-tanda tentang Little Flame. Gumam sosok yang berdiri di tepi celayin hitam misterius. Ekspresinya suram saat dia menatap ki dingin di dalam celayin hitam misterius. Sosok ini secara alami adalah Lindong. Selama 2 hari ini, dia terus mencari di celah misterius, namun dia tidak menemukan jejak-jejak Little Flame. Bahkan kerangkanya tidak dapat ditemukan. Dia pasti masih hidup. Demonic Beast mampu beradaptasi dengan ki dingin semacam ini dengan sangat cepat. Dan bahkan, dia telah melahap kekuatan darah naga kelelawar. Dia pasti baik-baik saja, ucap Little Martin menghibur dalam pikirannya, seakan tahu perasaan Lindong yang suram saat ini. Lindong diam mengangguk, tapi segera setelah itu, merah muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Little Flame, Tengsa, saya akan membantai sekte boneka mengerikan Anda, gumam Lindong. Pertama-tama, mari kita telusuri daerah ini. Saya lebih akrab dengan auranya, jadi dengan penginderaan saya akan dapat menemukan posisinya, ucap Little Martin menyarankan. Baik, Lindong terengah-engah. Tinjunya perlahan mengepal saat ia berbalik dan secara apatis melirik sekelompok toko di dekatnya sebelum perlahan berjalan ke arah lain. Orang itu terlihat sedikit familiar, ucap beberapa toko yang berkumpul bersama. Dari pakaian mereka pasti murid sekte di sekitar pegunungan Yin misterius, dan dari kelihatannya mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Senior, ayo kita kembali, atau kita bisa ditarik ke dalam celayin hitam misterius, dan jika itu terjadi, bahkan mayat kita tidak akan ditemukan, ucap pria yang lebih muda. Tunggu, jika kita beruntung, kita mungkin menemukan harta misterius itu. Jika kita dapat memperolehnya, sekte terminus bumi kita pasti akan dapat melampaui kultus boneka, ucap seorang pria parubaya ramping. Setelah mendengar ini, beberapa murid muda hanya bisa dengan gelisah menggelengkan kepala mereka. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbicara. Lindong benar-benar pemberani. Dia berani untuk datang ke kultus Ghastly Puppet dan merebut harta karun itu. Pada akhirnya, dia dipaksa ke tanah kematian ini, dan sekarang bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Benar, pemimpin kultus boneka Tengsa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Di Great Desolate Province akan sulit menemukan orang yang dapat menyainginya. Tidak peduli dia meninggal, saya mendengar bahwa sejumlah besar praktisi kultus yang dikirim beberapa hari sebelumnya telah menangkap Demonic Beast milik Lindong. Hari ini mereka bahkan akan menyiksanya di depan semua orang dan berencana memolesnya menjadi boneka binatang. Tengsa benar-benar ganas, bahkan melampiaskan kemarahannya pada binatang itu, ucap pria parubaya menggelengkan kepalanya. Namun saat kata-katanya terdengar keluar, tiba-tiba tanah tampaknya menjadi dingin. Udara di depannya meledak ketika sesosok hantu langsung muncul di depannya dan sebuah tangan dengan cepat meraih tenggorokannya. Perubahan mendadak ini menyebabkan sedikit dari mereka menjadi tercengang. Segera setelah itu, mereka dengan cepat mendapatkan kembali kesadaran mereka saat mereka dengan keras berteriak ke arah sosok yang meraih tenggorokan pria parubaya itu. Kamu Lindong? Anda baru saja mengatakan bahwa kultus Ghastly Puppet menangkap binatang setan? Ucap Lindong dengan mata merah saat dia menatap pria parubaya di depannya. Suaranya menekan. Jangan bunuh saya. Saya tidak pernah mencoba menyinggung Anda. Saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, ucap pria itu. Demonic Beast yang ditangkap oleh kultus Ghastly Puppet memang adalah salah satu yang mengikutimu ke celah hitam itu setengah tahun yang lalu. Hari ini, Tengsa telah menyebarkan berita bahwa ia ingin memurnikan binatang itu dan menjadikannya boneka binatang di depan semua orang.
sebagai peringatan bagi mereka yang telah menyinggung kultus Ghastly Puppet. Ucap pria parubaya itu menatap tatapan Lindong yang seperti akan menerkam orang. Ketika suara pria parubaya mendarat, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba terbentang dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa orang di dekatnya langsung tersentak ke belakang dan memuntahkan darah. "Tengsa, hari ini saya bersumpah akan mengubah sekte boneka Anda menjadi sungai darah," ucap Lindong. Ekspresi Lindong murka dan niat membunuh gila mengalir keluar darinya. Dia melemparkan orang di tangannya itu saat sosoknya bergerak. Segera cahaya keemasan melayang ke langit dengan niat membunuh dingin saat ia menembak ke arah lokasi kultus Ghastly Puppet. Sepertinya hari ini akan terjadi pembantaian. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.